Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Syakat. Kami merupakan mahasiswa Polbangtan Medan semester 6, program studi penyuluhan perkebunan presisi, jurusan perkebunan. Di sini kami akan membuat video tentang pembuatan briket dari cangkang kelapa sawit untuk pemenuhan mata kuliah Teknologi Kreatif Produk dan Pengolahan Limbah Hasil Perkebunan. Terus saksikan video ini ya. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia dengan banyaknya pekebun yang meminati untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara kita. Dalam pengolahan dan kegiatan budidaya kelapa sawit tidak lepas dari yang namanya limbah kelapa sawit. Apa-apa saja sih limbah kelapa sawit? Limbah kelapa sawit berdasarkan bentuknya yaitu dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah padat kelapa sawit yang pertama adalah cangkang kelapa sawit, janjangan kosong kelapa sawit, solid decanter, selanjutnya ada fiber, dan untuk contoh limbah cair kelapa sawit yaitu palm oil effluent atau POME. Yang terakhir adalah limbah yang berbentuk gas, contohnya yaitu asap pabrik kelapa sawit. Dari setiap tandan buah segar yang diolah di pabrik minyak kelapa sawit menghasilkan 6% cangkang dan fiber dari berat tandan buah segar yang diolah. PT Sopin Kebun Matapo biasanya menggunakan fiber dan cangkang kelapa sawit ini sebagai bahan bakar boiler atau dijual kepada pihak ketiga. Maka dari itu, kami berinisiatif menggunakan cangkang kelapa sawit hasil pengelolaan di pabrik minyak kelapa sawit untuk dijadikan bahan bakar briket, yaitu briket yang lebih ekonomis, lebih ramah lingkungan, dan lebih tahan lama apabila digunakan. Dalam pembuatan briket, kita memerlukan bahan-bahan, dan bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Dalam proses pembuatan briket dari limbah cangkang kelapa sawit ini, tentu kita memerlukan bahan dan alat-alat. Nah, bahan yang pertama itu tentunya dari cangkang kelapa sawit itu sendiri. Yang kedua, ada tepung tapioka sebagai perekatnya nanti. Dan yang ketiga adalah air. Nah, selanjutnya kita memerlukan alat-alat. Yang pertama itu pipa sebagai cetakannya. Yang kedua, saringan untuk menyaring nanti dari abu arang dari briket cangkang kelapa sawit. Yang ketiga, pisau untuk memotong. Yang keempat, batu untuk menghaluskan atau menumbuk nanti. Yang kelima, ada mancis untuk membakar. Yang keenam, seng untuk sebagai alas di pembakaran cangkang kelapa sawit nanti. Nah, alat yang terakhir kita perlukan itu adalah timbangan, yang mana fungsi dari timbangan ini kita untuk menimbang tepung dan cangkang kelapa sawit yang telah dibakar. Dalam pembuatan briket cangkang kelapa sawit, step yang pertama atau langkah-langkah yang pertama yaitu membakar cangkang kelapa sawit hingga menjadi arang. Yang kedua, cangkang dihaluskan menggunakan batu. Yang ketiga, setelah cangkang kelapa sawit ditumbuk, selanjutnya yaitu dilakukan pengayakan menggunakan saringan. Yang keempat, penimbangan
cangkang kelapa sawit yang sudah dihaluskan. Yang kelima, penimbangan tepung tapioka. Yang keenam, campurkan tepung tapioka dengan air dengan cara dimasak. Yang ketujuh, campurkan arang cangkang kelapa sawit sebanyak 400 gram ditambah dengan adonan tepung tapioka sebanyak 80 gram, diaduk merata di suatu wadah. Yang kedelapan, yaitu setelah adonan dicampur merata dan menyatu, selanjutnya yaitu dilakukan pencetakan menggunakan pipa. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan penjemuran di bawah matahari yang terik. Cukup sekian video yang dapat kami tunjukkan dan kami tampilkan. Saya Muhammad Rafli. Saya Muhammad Dimas Syakat. Pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.